Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang controller. Nah, sebelum kita membahas tentang controller, di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang apa itu MPC. Nah, kenapa kita belajar MPC terlebih dahulu? Nah, karena secara sederhana kita telah menggunakan framework Code Igniter. Di mana untuk framework Code Igniter ini dia menganut yaitu menggunakan MPC ya, Model View Controller. Nah, jika kita cek di sini ya, nih ada banyak ya. Coba yang kita pakai yang bagian ini ya misalnya. Oke, atau ini dulu ya. Nah, di mana di sini untuk model dia digunakan itu untuk kode-kode yang berhubungan dengan data ya atau model bisnis. Nah, biasanya berhubungan langsung dengan database dan untuk memanipulasi bisa data berupa insert, bisa berupa delete, bisa berupa update, bisa berupa searching. Dan juga biasanya menangani tentang validasi dari bagian controller. Nah, namun biasanya tidak dapat dihubungkan langsung ke bagian view. Nah, kemudian berikutnya adalah bagian view. Nah, untuk view ini dia merupakan bagian untuk sesuatu yang mempresentasikan logic. Nah, biasanya yang berhubungan dengan tampilan. Seperti itu. Sedangkan untuk controller, dia adalah bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan view. Nah, controller ini dia berfungsi menerima request dari data user, kemudian menentukan apa yang akan diproses di aplikasi. Seperti itu. Nah, jika kita cek ini ada fotonya. Coba misalnya di sini. Nah, di sini misalnya yang pertama dia memulai ya dari indeks. Ini biasanya indeksnya adalah file pertama yang nanti akan diakses di browser. Jadi misalnya di browser ya, di web. Yang pertama dia misalnya mengirim request ke web. Nah, biasanya file pertama yang diakses adalah indeks ini. Lalu biasanya indeks ini akan meneruskan ke router. Nah, kemudian ke router sini ya, ke routing. Nah, kemudian di router ini dia nanti akan mencari di bagian cache di sisi server. Nah, apabila terdapat cache, maka cache itu akan dikirim sebagai balasan respon. Gitu. Nah, apabila dia tidak ada untuk requestnya, maka dia akan dilanjutkan ke controller. Seperti itu ya. Nah, untuk controller itu sendiri, biasanya dia digunakan dan dia yang bertanggung jawab untuk mengambil data dari model. Kemudian dia merender ke bagian view. Itu biasanya digunakan bisa plugin, bisa di helper seperti itu. Nah, hasil render tadi kemudian diarahkan ke view, dikirim ke pengguna dan disimpan di bagian cache. Itu pun jika fitur cache itu diaktifkan. Nah, jadi jika bisa kita lihat di sini ya. Routing, kalau misalnya ada cache nanti akan dikembalikan cache-nya. Kalau nggak ada maka lanjut ke controller. Nah, dengan controller dia melewati security dulu, kemudian di sini untuk controller dia nanti langsung berkomunikasi dengan model, kemudian library, helper, plugin, kemudian script. Dia masuk ke view dan nanti diarahkan lagi ke index. Nah, kira-kira seperti itu untuk pengenalan dari controller kita ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, di sini saya akan mencoba untuk mengenalkan sedikit basic tentang penggunaan controller ya. Nanti kita hapus dulu bentar ya. Nah, untuk ini bisa kita lihat ya. Nah, di sini di bagian welcome controller, di sini dia akan masuk nih, dia public function index. Dia akan mengarah ke welcome message ya. Nah, itu artinya welcome ini dia nanti akan mengarah ke message. Kenapa demikian? Ketika kita akses di sini ya, ketika kita akses di sistem ini ya. Nah, dia langsung mengarah ke welcome message. Padahal harusnya kita mengarahnya itu harusnya ke index dulu, itu ya, index.php kemudian /welcome. Welcome/index. Ya, welcome. System welcome.
welcome, kemudian ya welcome, kemudian slash index .php. Oh iya. Nah, kenapa ini langsung dia mengarah ke sini? Karena bisa kita lihat di sini, dia digunakan sebagai default dari router. Nah, di sini bisa kita cek di bagian root. Ya, ini kita hapus dulu ya. Untuk komentar ini bisa nggak kita pakai juga. Nah, bisa kita lihat di sini, dia adalah ke welcome. Jadi, pertama kali akses untuk default controller, maka ke welcome. Sini ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencoba membuat multiple controller ya. Jadi multiple control, jadi beberapa root yang akan kita buat di sini. Oke, yang pertama bisa kita buat dulu ya di bagian root, di bagian controller khususnya. Langsung di sini ya di bagian controller. Nah, ini kita copy saja. Kita bikin dua function ya. Yang pertama adalah misalnya profile. Kemudian yang kedua apa ya? Kita masuk misalnya di sini about. Itu ya. Nah, ini nanti akan kita arahkan sesuai ke yang kita inginkan di view. Misalnya yang pertama di sini kita arahkan ke profile. Nanti profile.php ya. Dan di sini kita arahkan ke file about. Nah, ini info filenya belum kita buat ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat file di dalam ini. Jadi yang ini nanti akan langsung mengarah ke file ini di view, dan ini nanti akan mengarah ke bagian about. Nah, kita masuk di bagian view. Karena dia nggak langsung masuk ke folder, kita berarti nggak membuat di sini. Oke, kita new file, kita kasih misalnya profile.php. Itu ya. Nah, ini misalnya kita tambahkan di sini misalnya H1 di view misalnya seperti ini. Oke, kita save. Nah, kemudian yang berikutnya ini ini aja ya, kita paste saja, kita copy, kemudian kita paste. Nah, ini kita ganti dengan nama about. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan akses ke file yang bersangkutan. Coba kita coba ya untuk di sini akses. Nah, di sini kita akan arahkan ke index. Kita masuk di config root. Nah, di bagian root ini kita akan menambahkan root baru dan kita kasih nama sesuai dengan root yang ada. Oke, kita masuk di sini adalah root. Itu ya, kita samakan saja dengan yang di atas. Biasanya di sini kita kasih profile. Dan di sini kita arahkan dia ke controller yang bersangkutan, welcome. Ya, kemudian slash profile. Oke, bisa yang lain juga typo juga kayaknya. Welcome index my profile. Iya, ini sudah jalan ya. Dia itu harusnya nggak bisa jalan. Misalnya bisa seperti ini, bisa profil, bisa jalan. php slash welcome, kemudian di sini about. Oke, kira-kira seperti itu, dia sudah berhasil ya. Nah, berarti tinggal kita tambahkan, kita nanti akan menghilangkan nama controller ini. Oke, di sini kita tambahkan, ini kita copy saja. Sekarang kita jalankan. Nggak bisa, kemudian ini kita hilangkan aboutnya.
Oke, juga bisa ya. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan install template ya, template admin SB admin di video berikutnya.